Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Dodi di video Fantastic Secret ke-30. Oke, kita akan berbicara tentang jebakan persepsi. Apa sih jebakan persepsi itu? Kita jangan sampai memahami bahwa yang namanya brand dan branding itu hanya sekedar ruang lingkup iklan, logo, dan lain-lain gitu. Bahwa branding more than logo, branding more than visual identity, branding more than advertising, more than communication. Jadi apa itu brand gitu udah kita bahas sebelumnya, tapi ini ingin saya perjelas bahwa ruang lingkup brand dan branding apa aja, seluas apa aja gitu ya. Oke, kita akan berbicara tentang yang pertama, saya awali dengan cerita tentang First Travel. Nah, First Travel ini adalah sebuah travel yang cukup keren menurut saya di awal-awal karena harganya cukup murah, tapi walaupun itu harga nggak masuk akal gitu, tapi ya tetap orang percaya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya karena banyak orang yang percaya, banyak orang yang memiliki persepsi positif awalnya ya. Awalnya orang banyak memiliki persepsi positif, persepsi yang ini keren, travel yang keren karena melakukan pada waktu itu kalau nggak salah sempat melakukan manasik akbar di GBK kalau nggak salah. Nah itu makin banyak karena disiarkan seluruh Indonesia juga teramplifikasi. Akhirnya apa yang terjadi? Bahwa masyarakat banyak yang memiliki persepsi positif terhadap first travel. Mengapa? Ya karena memang diamplifikasi berita itu. Harganya murah, jamaahnya banyak gitu, makin banyak orang yang percaya. Nah, namun sampai satu titik tertentu yang dimana ownernya dianggap melarikan gitu. Uang jamaah yang kemudian akhirnya tidak jadi berangkat jamaah-jamaah tersebut, maka banyak orang juga jadi korban, pelanggan-pelanggan jadi korban. Nah, di sini pasti yang pengen saya sampaikan, kalau kita berbicara dari perspektif branding journey, ya ingat sekali lagi bahwa apa yang saya sampaikan bukan mengenai menjustifikasi apa yang dilakukan oleh First Travel, tapi saya ingin membahas dari sudut pandang brand dan branding ya, bahwa kalau kita berbicara tentang brand dan branding itu bukan hanya sekedar dipromis di sini saja. Memang yang dilakukan First Travel dengan memenangkan persepsi pelanggan itu menang di sini nih. Menang di bagian promis ya, bagian membentuk persepsi. Menang bahwa First Travel dianggap awalnya calon konsumen memiliki persepsi bahwa ini travel yang gede, banyak yang pakai karena juga ada artis kayaknya di situ, kemudian melakukan manasik akbar gitu kan, itu melakukan promise tuh, brand delivery promise. Akhirnya terbentuk sebuah persepsi. Ketika konsumen memiliki persepsi tertentu, maka ingin tertarik untuk membeli. Kemudian ketika membeli ada yang diberangkatkan dan ada yang tidak gitu kan. Nah, ketika di sini ada yang berangkat, ada yang ditunda, bahkan gagal, tunda atau gagal. Nah, mulailah di sini jamaah-jamaah yang gagal berangkat ini artinya ini adalah konsumen yang dikecewakan. Dikecewakan oleh First Travel. Ketika kecewa ya akhirnya reputasi negatif di sini. Ya, reputasi negatif di sini ya. Nah, apa yang terjadi dengan First Travel itu sebetulnya adalah pelajaran penting buat kita. Ketika kita tujuannya adalah loyalitas, ingat bahwa tujuan brand itu cuma satu ya, yaitu loyalitas. Tujuannya loyalitas itu hanya bisa dicapai melalui persepsi, ya, membentuk persepsi dan membentuk reputasi. Persepsinya bagus kemudian tapi didukung dengan reputasi yang bagus juga. Artinya apa yang dijanjikan, apa yang akan didapatkan oleh pelanggan sama dengan apa yang dijanjikan. Ya ini. Reputasi ditambah dengan persepsi. Nah, jadilah loyalitas. Jangan sampai kita hanya menang di persepsi aja nih. Jago ngiklan, jago bikin tagline yang keren, jago bikin headline yang keren, jago bikin apa lagi tuh? Jago bikin logo yang bagus, tapi tidak pandai dalam melakukan proving atau pembuktian ke konsumen apa yang dijanjikan. Contohnya misalnya ada sebuah online shop gitu ya, menjanjikan fast respon. Itu blueprintnya tuh, konsepnya bahwa saya akan membuat misal ada seorang, anggap aja si A ya. Si A ini siapa ya? Oh, Timbul aja namanya, oke ya. Ada orang namanya Timbul. Timbul ini akan membuat online shop yang dijanjikan adalah fast respon. Kemudian melakukan promise.
melakukan buat tagline, bikin logo dan lain-lain, akhirnya keluarlah tagline dibalas sebelum berkedip. Kayaknya nggak mungkin juga gitu ya. Tapi ya itulah misalnya ini kan buat contoh gitu. Wah, dibalas sebelum berkedip. Artinya bahwa ini cepat banget gitu. Nah, kemudian setelah itu terbentuklah persepsi di pikiran konsumen. Wah, menarik nih gitu. Konsumen merespon kan di pikirannya. Oh iya, ini sangat menarik nih. Kemudian tertariklah konsumen untuk ngebeli. Pas tertarik untuk ngebeli ternyata di situ memiliki experience yang loh kok lama banget ya balasnya ya. Nah, ini sudah mulai. Di sini sudah mulai nih customer service. Nah, pada saat customer service Anda, pelayan kebersihan Anda di rumah makan Anda misalnya, itu di brand Anda ya. Kemudian misalnya akun eksekutif Anda kalau agency melakukan sebuah kesalahan yang dianggap salah oleh konsumen, yang cedera di benak konsumen bukanlah customer service-nya, tapi yang mendapat reputasi buruk itu adalah brand Anda. Betul kan? Yang salah customer service, tapi yang rusak keseluruhan brand. Jadi sebetulnya customer service juga bagian dari brand. Pelayanan itu bagian dari branding juga. Oke, saya lanjutkan dulu. Kemudian pada saat produk itu diterima oleh konsumen ternyata wah produknya kok juga beda dengan yang diterima oleh konsumen. Udah berarti ini secara reputasi habis lah udah gitu. Di pikiran konsumen kapok, wah nggak mau pesen lagi gitu. Nah selain itu, selain dia memiliki reputasi buruk gitu ya, punya bad experience terhadap sebuah brand Timbul ini tadi, si Timbul ini, online shopnya Timbul, konsumen juga kan biasanya kok menceritakan gitu. Menceritakan, kamu jangan ke sana, kamu jangan beli di Timbul karena online shopnya udah lama balesnya, kemudian produknya beda yang dipesan. Nah, ini teman-teman di sini belajar satu hal yang cukup penting ya, bahwa yang di bagian branding itu bukan hanya bagian ini gitu. Ya kita jangan sampai berpikir sempit bahwa branding hanya sekedar communication, hanya sekedar membentuk persepsi, hanya sekedar menyampaikan janji. Ingat bahwa tujuan brand itu apa? Yaitu membangun yang namanya loyalitas. Jadi loyalitas bisa didapatkan dengan memenangkan persepsi ditambah dengan reputasi. Ya, dua hal ini ya. Loyalitas itu bisa terbentuk ketika konsumen mau beli karena persepsi dan mau balik lagi karena adanya reputasi positif. Jadi persepsi ditambah dengan reputasi. Oke, pada video kali ini apa sih poin inti yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita jangan hanya sekedar memahami brand dan branding hanya dari iklan saja. Jadi kita harus holistik memandang bahwa bagian proving, bagian membuktikan experience membeli, kemudian produk itu sendiri itu adalah bagian dari branding, karena itu semua akan membentuk reputasi di pikiran pelanggan. Oke, kita akan berbicara tentang loyalitas lebih dalam, 4 level loyalitas di video berikutnya. Oke, demikian teman-teman, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.